Artis Catherine Wilson positif mengkonsumsi sabu-sabu. Keluarga mantan Bupati Gorontalo yang meninggal akibat COVID-19 mengamuk. Real Madrid juara La Liga Spanyol usai taklukan Villarreal. Selamat malam pemirsa, di tengah terus bertambahnya kasus positif COVID-19 di Indonesia, insiden pengambilan paksa jenazah COVID-19 terus terjadi di sejumlah daerah. Sementara di sisi lain beredar kabar tentang rumah sakit yang menyalahgunakan dana COVID-19 untuk lahan bisnis. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya dalam iNews malam kali ini bersama saya, Fazilah Khairunisa. Polda Metro Jaya menangkap 20 orang terkait aksi unjuk rasa ricuh di depan gedung DPR pada Kamis kemarin. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut 20 orang yang ditangkap bukan bagian dari masa aksi. Dua 20 orang ditangkap akibat melempari petugas dan merusak fasilitas umum saat pembubaran demo pada Kamis malam di depan gedung DPR RI. Para pelaku merupakan pelajar dan pengangguran, sehingga dipastikan bukan menjadi bagian dari masa aksi. Kini polisi masih memeriksa 20 orang pelaku di Diskrimum Polda Metro Jaya. Ya. Pada saat pembubaran kemarin, ada sedikit insiden. Ya, pada saat pembubaran sekitar jam 9 malam, pada saat sudah teman-teman dari mahasiswa sudah bubar, ada insiden sedikit, oknum-oknum yang coba melempar petugas pada saat itu. Mungkin yang viral juga termasuk ada anggota yang dilempar, anggota lantas di tol, kemudian juga ada kendaraan mobil lantas yang sempat kacanya pecah ya dilempar. Ini sudah berhasil kita amankan 20 orang. Ya, diamankan 20 orang, sekarang dilakukan pemeriksaan di Ditkrim Polda Metro Jaya. Sebelumnya pada Kamis malam sempat terjadi kericuhan ketika masa pendemo dibubarkan petugas. Sejumlah pendemo melempari petugas dengan botol kaca dan merusak mobil petugas lantas. Masa dibubarkan karena telah lewat batas waktu berunjuk rasa, yakni pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tim iNews melaporkan. Kamis kemarin, 2 unjuk rasa digelar di depan gedung DPR, yaitu menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila dan menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Demo menolak Omnibus Law sempat ricuh sebelum bubar. Demo elemen buruh dan mahasiswa di depan gedung DPR yang menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja bertahan hingga malam dan sempat rusuh Kamis kemarin. Sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat, dalam demo yang telah melewati batas waktu itu, sejumlah kelompok mulai melempar botol ke polisi dan juga membakar beberapa benda di lokasi unjuk rasa. Namun ricuh tidak meluas dan massa akhirnya membubarkan diri. Sebelumnya terdapat juga unjuk rasa dari sejumlah kelompok yang menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila. Kelompok Persaudaraan Alumni 212 dan sejumlah ormas Islam berdemo di depan gedung DPR. Sementara dari GMBI demo di belakang gedung DPR. Dengan orasi dan memasang spanduk di pagar gedung parlemen, demonstran menuntut pencabutan RUU HIP dari program legislasi nasional. Namun, masa aksi menolak RUU HIP membubarkan diri lebih awal, yaitu sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Artis Catherine Wilson terbukti positif mengkonsumsi narkoba. Hal ini diketahui setelah polisi melakukan tes urin. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkapkan hasil tes urin Catherine Wilson positif menggunakan sabu-sabu. Catherine Wilson ditangkap di Jalan Haji Soleh Pangkalan Jati, Cinere, Depok, Jawa Barat. Ia ditangkap Jumat pagi pukul 10. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan Catherine ditangkap di rumahnya terkait sabu-sabu yang dimilikinya. Inisialnya adalah CW alias K,
Ini berdasarkan adanya laporan masyarakat, kemudian kita lakukan penyelidikan, kemudian melakukan penggeledahan di kediamannya. Ditemukan langsung pada yang bersangkutan ada 2 paket jenis sabu. Diduga jenis sabu, sekarang ini yang bersangkutan sudah kita amankan, ya, untuk kita bawa ke Dit Narkoba Polda Metro Jaya. Berat sabunya sendiri berapa gram? Masih kita inikan dulu, ya, karena kan harus melalui pengujian apakah memang itu betul mengandung sabu atau tidak, tapi dugaan sementara ya bahwa itu adalah sabu 2 paket kecil yang memang kita temukan padanya. Catherine Wilson adalah artis berdarah Indonesia-Inggris yang mengawali karirnya sebagai model. Catherine kemudian mengembangkan karirnya menjadi artis peran dan mulai dikenal sejak membintangi film Cinta Silver. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain Catherine Wilson, polisi telah menangkap sejumlah artis lainnya terkait penyalahgunaan narkoba. Di antaranya Tio Pakusadewo, Roy Kiyoshi, dan Dwi Sasono yang mengaku mengkonsumsi ganja karena stres akibat pandemi COVID-19. Artis Dwi Sasono diringkus polisi di kediamannya di Pondok Labu, Jakarta Selatan pada 26 Mei lalu. Suami dari penyanyi Widi Mulia ini ditangkap bersama barang bukti narkoba jenis ganja. Setelah menjalani tes urin, Dwi Sasono terbukti positif mengonsumsi ganja. Dwi Sasono kemudian mengajukan asesmen rehabilitasi dan dipindahkan ke Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta Timur. Pria berusia 40 tahun ini mengaku baru 1 bulan mengonsumsi ganja karena sulit tidur sejak tidak bekerja selama pandemi COVID-19. Pembawa acara hiburan Roy Kurniawan atau lebih dikenal dengan Roy Kiyoshi ditangkap di rumahnya di Cengkareng, Jakarta Barat pada 6 Mei lalu. Polisi menangkap Roy Kiyoshi dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap. Polisi juga menemukan barang bukti 21 pil psikotropika. Dari hasil tes urin, presenter nyentrik ini terbukti positif mengonsumsi zat psikotropika jenis benzodiazepin. Usai 10 hari mendekam di Mapolres Jakarta Selatan, Roy Kiyoshi dipindahkan ke RSKO Jakarta Timur untuk direhabilitasi. Sebelumnya, aktor senior Tio Pakusadewo diciduk di rumahnya di Cilandak, Jakarta Selatan pada 14 April lalu. Polisi menemukan narkotika jenis ganja seberat 18 gram dan alat hisap sabu. Ini kali kedua Tio Pakusadewo ditangkap karena penyalahgunaan narkoba setelah sebelumnya ditangkap pada tahun 2017. Tim Liputan iNews melaporkan. Prosesi pemakaman jenazah pasien COVID-19 di Desa Rowogempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan berlangsung memprihatinkan. Ratusan warga nekat membuka paksa peti mati jenazah pasien positif COVID-19 saat akan dimakamkan. Emosi warga dilampiaskan dengan membanting peti jenazah pasien positif corona. Warga nekat membuka paksa peti jenazah saat prosesi pemakaman di Desa Rowogempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Petugas berpakaian APD lengkap yang bersiap memakamkan tak bisa berbuat apa-apa karena didesak oleh ratusan warga. Waktu proses pemakaman di sekitar lokasi makam, keluarga dan kelompok masyarakat berharap petinya itu dibuka. Peti jenazah itu dibuka, sehingga dengan suasana yang heroik, peti jenazah dibuka dan jenazahnya diambil untuk dipulasarati untuk dimakamkan tersendiri di luar daripada petinya tersebut. Sementara aparat yang ada tidak berkuasa karena persoalan-persoalan akibat banyaknya massa yang ada pada waktu itu. Sehingga aparat memilih agar persoalan ini tidak menjadi kacau, tidak menjadi persoalan yang cukup besar, maka aparat silahkan dilakukan langkah itu karena memang dialog sudah tidak bisa.
Menurut tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan, sebelum meninggal AR mengalami sesak napas dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarsono, Kota Pasuruan. Hasil rapid test terhadap almarhum reaktif. Kemudian hasil swab test keluar di hari pasien meninggal yang menyatakan almarhum positif COVID-19. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Keluarga mantan Bupati Gorontalo yang meninggal dunia akibat COVID-19 mengamuk di RSUD Dr. Alusabu Gorontalo. Pihak keluarga menolak pemakaman jenazah dengan protokol COVID-19. Suasana haru berubah menjadi keributan saat pihak keluarga mantan Bupati Gorontalo David Bobihoy Hakib mengamuk di RSUD Dr. Alusabu Gorontalo. Pihak keluarga menolak pemakaman jenazah dengan protokol COVID-19 karena meyakini almarhum meninggal bukan akibat virus corona. Kondisi yang semakin tidak terkendali membuat petugas rumah sakit mengalah dan membiarkan warga mengambil jenazah. Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka dengan ambulans. Bahkan sesampainya di rumah duka, ratusan warga yang sudah berkumpul mengeluarkan jenazah dari peti dan meletakkannya di depan pintu rumah duka. Istri almarhum sempat menyampaikan kepada warga bahwa almarhum masuk rumah sakit karena demam berdarah. Sementara pihak gugus tugas COVID-19 Gorontalo menyebut David Bobihoy terkonfirmasi positif COVID-19. Pasien 396 masuk RSAS pada tanggal 15 Juli 2020, hasil tes cepat molekuler atau TCM yang ada di Rumah Sakit Alusabu Kota Gorontalo hasilnya positif dan pasien ini meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 14.22 WITA. Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah almarhum kemudian dimakamkan di tempat pemakaman keluarga tanpa protokol COVID-19. Dari Gorontalo, Zainal Ahmad, iNews melaporkan.